Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya. Pada video kedua ini kita akan melanjutkan untuk membuat atau membuat atau membangun web pemantauan penyebaran virus corona di Indonesia ya. Nah, kita lanjut di video kedua ini, yaitu menampilkan data perkembangan virusnya di Indonesia. Jadi bukan hanya di Indonesia aja, nanti secara global juga akan kita buatkan datanya, akan kita tampilkan juga datanya dengan halaman yang berbeda ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar channel ini lebih berkembang dan agar teman-teman mendapat notifikasi update-update video baru selanjutnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, buka lagi project teman-teman semuanya. Nah, ini project ini sudah saya sediakan ya. Kita masih di controller ini. Dan nah, datanya kita ambil dari website Kawal Corona ini ya. Nah, di website ini mereka itu menyediakan API ya untuk para pengembang. Di sini kita akses aja halamannya. Nah, jadi data yang tampil di website ini, nah ini kita lebih kurang mencontoh ini ya bentuknya ya. Nah, jadi datanya ini kita tampilkan, nanti kita ambil dari API yang udah disediakan. Oke, kita ambil yang pertama. Nah, kita di sini perkembangan. Nah, di sini ini Indonesia ya, perkembangan di Indonesia. Oke, nah ini ya halaman API-nya ya. Nah, yang pertama itu data Indonesia dulu. Ini kita tampilkan positifnya berapa, sembuhnya, kemudian meninggalnya berapa. Oke, total kematian. Oke, nah ini linknya, kopas. Nah, coba kita paste di sini. Seperti apa hasilnya? Nah, ini berbentuk JSON ya datanya. Oke, nah, sekarang kita ke controller ya. Jadi data ini kita ambil satu-satu, kita munculkan di sini ya semuanya. Oke, kita ke controller. Nah, di function index ya, bahkan kita buat variabel Indo aja ya, Indonesia maksudnya, sama dengan JSON decode ya. Kita gunakan JSON decode, kurung untuk kurung, titik koma. Nah, di sini file get content ya, buka kurung, tutup kurung. Nah, file get content isinya apa? Yaitu kita isi linknya ya, link ini, karena kita ambil data ini ya, link ini ya, link ini, atau ini sama aja, kopas, atau ini yang teman-teman kopas sama aja. Kemudian kita paste di sini. Oke ya, kalau udah, kemudian ini koma true ya, true. Oke, nah kemudian variabel ini Indo ini kita masukkan ke sini. Nah, Indo ya, Indonesia, dolar Indo ya. Oke, nah kalau udah kita refresh, apakah ada error? Oke, aman ya. Nah, ini memang agak loading ya, karena kita mengambil data dari sini. Oke, nah datanya udah kita panggil kan. Nah, datanya kan udah kita panggil tuh. Sekarang kita panggil variabel ini, kita tampilkan berdasarkan ini ya. Nah, ini. Oke, berarti kita tampilkan data ini ke vhome ya, vhome. Nah, sini pertama kita di total positif di sini ya, tambahkan di total positif. Mana dia tadi ini? Oke, kemudian dolar ya, variabel Indo tadi, Indo ya, ini 0. Kemudian ini ke kurung kotak lagi, koma. Nah, ini nama ini ya, di dalam ini itu ini ya, positif berapa orang. Nah, ini kita ambil total positifnya. Oke, nah positif. Oke ya. Oke, coba positif kan ada, ini kan belum kita refresh ya. Positif ada 800 orang ya, 893 orang
Oke, kita refresh. Apakah muncul datanya? Nah, ini 893 total positif ya. Total positif. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini sembuh lagi, sembuh. Kemudian meninggal ya. Meninggal. Ini kopas aja. Nah, kemudian kita paste di yang sembuh, yang ini. Jumlah sembuh. Ini sembuh. Nah, ini meninggal ya. Meninggal. Nah, ini kita ganti aja kalimatnya, kematian. Terlalu keras ya bunyinya, meninggal aja. Meninggal. Oke. Oke, kita refresh. Nah, oke. Jadi udah muncul ya. Jadi data yang ini, kalau data ini nanti update atau website ini update nanti ya, atau website ini update. Nah, maka website kita ini juga akan update ya. Kan sama datanya. Nah, ini kan 893 positif, 35 sembuh, 7 meninggal ya. Nah, oke. Nah, ini kita nggak perlu ini ya, nggak perlu ini. Kita nggak perlu ini. Jadi kita hilangkan aja view detail ini. Oke, kita ke desain lagi. View detail kita hapus aja dari A ini. Hapus saja. Ini juga A ini hapus. A ini juga kita hapus. Oke. Fresh. Nah, seperti ini ya. Total meninggal, total sembuh, total positif. Oke. Nah, sekarang ini kan data totalnya ya. Jadi kita buat data rinciannya juga. Nah, data rincian. Nah, seperti ini. Data kasus. Nah, berdasarkan provinsi. Kita munculkan berdasarkan provinsi ya. Jadi ada 27 provinsi yang sudah terkonfirmasi. Kita buat di bawah ini ya, di bawah ini. Oke, kita butuh satu buah panel. Nah, ke template dulu. UI elemen panel. Nah, saya ambil panel ini aja ya, yang primary. Oke, klik kanan, view. Panel pas F. Nah, saya ambil panel primary yang ini dari sini kopas sampai sini ya. Oke, kita paste di. Nah, kita paste paling bawah ini, paling bawah ini. Oke, sini ya. Nah, refresh dulu. Nah, kita lebarkan ya sampai sini. Kita lebarkan itu 12. Ini aja ya. Kita ganti dengan ini. Call ini 12 ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kita ganti judulnya, kita ambil aja judul ini ya. Data kasus coronavirus berdasarkan provinsi. Jadi kita ambil sini. Oke, ini hapus aja. Ini hapus. Oke ya. Nah, nanti kita isi di sini tabel ya, tabel. Kita refresh lagi. Ini agak lelet dikit ya, karena kita butuh jaringan internet untuk mengelola data. Nah, oke, berdasarkan provinsi. Oke, di sini kita isi tabel ya. Tabelnya, nah seperti ini. Nomor, provinsi, positif, sembuh. Oke. Nah, untuk tabel kita buat aja langsung ya. Tabel. Oke, set. Nah, kemudian TH, kemudian TR, kemudian TH ya, TH. T. Nah, nomor ini provinsi ya, provinsi positif sembuh, provinsi positif kemudian sembuh, meninggal ya. Nah, di sini juga kita buat T-body, TR, kemudian TD. Nah, TD nya sebanyak TH ya, 1, 2, 3, 4, 5.
1 2 3 4 5. Oke, di tabel kita kasih kelas sama dengan tabel builder ya, kemudian tabel responsive. Oke, itu aja. Coba kita refresh. Nah, ini udah ya, sembuh, meninggal. Nah, sekarang kita ambil IPA datanya, data berdasarkan provinsi ya. Jadi, nah ini data Indonesia, ini data berdasarkan provinsi ya. Jadi ini dia linknya. Oke, coba kita cek dulu datanya. Kita cek dulu datanya. Nah, oke. Nah, ini dia ya. Nah, semuanya ini. Oke. Kemudian kita seperti biasa kita ke controller ya, controller. Nah, kita ambil lagi linknya di sini. Kita buat lagi, kopas saja ini. Ini ganti dengan prof ya. Prof, maksudnya provinsi. Nah, ini ganti linknya dengan ini. Link ini. Kemudian kita paste di sini. Paste. Nah, kemudian ini biasa kita panggil ya variabel ini prof. Kemudian ini juga prof ya, prof. Oke. Nah, kalau udah, nah ini belum bisa ya. Nah, kemudian kita panggil variabel tadi ke sini. Oh, ini desain ada panel footer. Panel footer ini di sini aja kita buat. Oke. Nah, udah ya, kita masukkan ke array, kemudian kita ke home, vhome. Nah, di sini kita buat perulangan ya. Kita looping. Nah, tr. Nah, nih. Salah. Nah, ini tr. Oke, php for each. Nah, ini variabel tadi prof ya, prof. Oke, ini prof. Oke ya. Nah, kemudian ini value. Oke, ini kita kasih penutup. Nah, ini penutupnya kita taruh di bawah tr. Nah, ini kasih pembuka PHP-nya. Oke, nah ini hapus. Oke, ini saya enter. Nah, kita buat nomor urut ya. Kita buat nomor urut dolar nomor sama dengan 1, oke. Kita buat dulu nomor di sini. Itu dolar nomor plus. Nah, oke ya. Nah, kita refresh. Kita munculkan dulu nomornya. Nah, udah ya, udah muncul seluruh datanya ada 27. Berarti sama ya. Ini ada totalnya, mana tadi data kita. Nih, ini totalnya seluruhnya 27 ya, 27 provinsi yang sudah terkonfirmasi. Oke, kita isi ini provinsi positif, sembuh sama meninggal. Nah, oh ya, kita lihat dulu, perhatikan dulu strukturnya ya. Nah, jadi di sini ada atribut ya. Jadi kita butuh ini. Nanti ini kita sebutkan ya objeknya atribut, kemudian isi atribut itu terdiri dari kode provinsi. Jadi kita ambil nama provinsi, kasus positif, sembuh dan meninggal aja ya. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman tambahkan dolar, kemudian dollar value ya. Dollar value. Nah, kurung kotak. Nah, objek ini atribut ya, atribut tes. Nah, ini saya kopas aja. Nggak usah diketik ya biar nggak salah dalam penulisan. Oke, kemudian dalam kurung lagi. Nah, kemudian nama ininya ya provinsi. Jadi huruf besar ya, samakan penulisannya provinsi. Oke, nah kita coba reload dulu. Nggak lama ya. Nah, oke, muncul ya seluruh datanya provinsi. Kemudian lanjut ya.
ini kopas aja ke bawah semua, paste, paste, paste. Oke, provinsi udah. Kemudian kita cek kasus positif. Ini kasus posi tulisannya, kasus posi. Kemudian kasus sembuh, yang sembuh berapa orang, kemudian yang meninggal. Oke ya, oke seperti ini yang meninggal. Oke, kita refresh. Nah, udah muncul ya datanya. Oke, biar bagus, mungkin kita kasih di sini tengah ya, kita rata rata tengah. Nah, di sini TH plus teks teks center ya. Oke, oke teks center. Nah, ini juga teks center, teks center, teks center, teks center, biar rata tengah. Oke, kemudian ini ada panel footer, ini kita hapus aja tulisannya karena nggak kita perlukan. Ini saya hapus aja ya, sama dengan footernya. Coba kita refresh. Apakah sudah rata tengah untuk header dari tabel ini? Nah, oke ya, udah rata tengah. Ini udah hilang. Oke, nah tips sembuh. Oke, kita atur apanya lagi? Nah, di sini ya, lebarnya ke positif, style, ya, style sama dengan width TH. Saya buat 80 aja, 80 px. Nah, saya samakan semua. Oke, ini 80, ini juga 80. Oke, kita refresh lagi. Nah, oke, ini positif, sembuh, meninggal. Nah, ini saya buat rata tengah semua ya, isi ini. Oh ya, nomor juga kita 80 mungkin terlalu kecil ya. 100 aja. 100. Nah, ini kita buat untuk nomor, mungkin lebarnya itu 70 aja mungkin cukup, atau 60 cukup ya. Nah, kemudian plus text center kita kasih untuk khusus untuk meninggal ini ya, sembuh sama positif, itu aja. Oke, kita refresh. Nah, oke udah ya, jadi positif, sembuh, meninggal. Nah, jadi kalau pengen teman-teman merubah tulisan ini, mungkin kita cek ya di sini panel. Oke, mungkin ada yang pengen merubah tulisan. Oke, saya lihat di sini ada nggak ya label yang berwarna. Label yang berwarna nggak ada. Ada ya? Nggak, yang nggak ada. Ini UI elemen tripologi. Nah, bukan icon. Oh, ini icon. Panel. Atau notification. Oke, enggak. Tipologi. Mungkin ini ya. Teks, coba saya kasih dulu ya di sini. Label kayaknya nggak perlu lah. Oh ya, nggak usah aja lah, nanti teman-teman tambahkan sendiri. Mungkin saya coba dulu apakah bisa berwarna. Kelas label warning. Oke, ini saya masukkan di dalam tag label. Oke, coba kita refresh dulu.
Oh, nggak usah aja lah, nggak bagus. Ya udahlah, jadi warnanya hitam aja ya teman-teman, nggak bagus hasilnya. Oke, jadi warnanya hitam aja. Provinsi, jadi ini total seluruhnya ya, yang positif totalnya 893, yang sembuh 35 ya, 35, tapi ini 35 ya. Oh iya 35, ini 5 10, oke. Pas 35. Kemudian yang meninggal itu 78. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman caranya. Mungkin sampai di sini dulu, semoga teman-teman bisa mengikuti. Jadi data yang kita buat ini itu berdasarkan acuan dari sini ya. Nah, kalau data ini update, otomatis di sini juga akan update ya. Oke, jadi kita nggak perlu pakai database lagi. Nah, oke, terima kasih. Sampai jumpa di video kedua ini. Nah, untuk video ketiga kita akan membuat data secara global ya, secara global. Nah, kita juga ambil datanya di sini. Karena ada secara global, datanya juga ada di sini ya. Nah, ini data global. Ya, data global berapa orang meninggal, berapa orang positif, berapa orang yang sembuh ya, berapa orang yang meninggal. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Semoga teman-teman bisa mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.